Ya, memasuki minggu yang ke-9, kalau minggu lalu saya sampaikan bahwa, di sisa materi struktur data, itu mungkin saya akan mengulang-ulang materi yang sudah Anda terima di, tengah semester yang lalu ya. Jadi memastikan, Anda memahami betul apa yang disampaikan dalam materi, kemudian juga, mulai mencoba, apa namanya, statement-statement yang ada ya, contoh-contoh coding-nya dicoba, dianalisa, kemudian silakan dirangkum gitu kan, supaya nanti saat, eee, saya minta untuk dikumpulkan laporannya itu sudah siap gitu ya. Baik, di minggu ini, saya masih melanjutkan yang Anda sudah terima slide lengkapnya mungkin di minggu-minggu awal, eee, tengah semester yang lalu ya, itu tentang list. Ini yang belum kita bahas di pertemuan minggu lalu, itu adalah tentang operasi list ya, singkat saja. Jadi minggu ini, pertemuan hari ini juga saya tidak berlama-lama ya, sudah hanya memastikan saja untuk, menjelaskan beberapa yang belum saya sampaikan, kemudian, eee menegaskan, bahwa Anda harus, betul mencoba dari setiap, materi yang saya berikan ya. Sebentar, ini kayaknya saya salah anu nih ya, salah masuk dulu, sebentar Saudara ya. Jadi, sambil coba saya set ulang ya. Jadi begini ya, di minggu yang lalu saya sudah mencoba menjelaskan tentang, apa namanya Saudara, eee materi ya, tentang materi yang, apa namanya, sudah Anda terima. Nah, di pertemuan, minggu ini kita akan coba melihat, ada bagian yang belum dijelaskan lah gitu ya. Barangkali di pertemuan sebelumnya Anda sudah mencoba ya, di kesempatan yang terdahulu sudah mencoba, ya nggak ada salahnya ya. Oke ya, ini definisi list-nya, ya kemudian yang belum kita lihat, ini mungkin Anda udah dapat di minggu-minggu awal dulu ya. Saya lihat si, Pak Kusnadi sudah memposting ini. Jadi ada operasi list dan ada list, multidimensi ya. Ini hanya penegasan saja bahwa, kalau kita lihat beberapa operasi awal di dalam list itu kan ada, apa namanya, Anda bisa mencetak gitu ya, Anda bisa mengisi list-nya, kemudian Anda juga bisa menambahkan, jadi kalau list kosong itu ditambahkan gitu, kemudian Anda bisa menyisip ya, lalu Anda bisa menghapus juga ya, ada del, ada remove gitu kan, bisa dihapus. Nah, beberapa, hal yang mungkin nanti bisa Anda lakukan dalam proses list yang lain itu adalah, union gitu ya, penggabungan, kemudian juga ada perkalian. Ya ini contohnya nanti tinggal dicoba, tapi jangan lupa ya, kalaupun Anda dulu sudah nyoba, tolong tolong dianalisa setiap statementnya ya, kemudian ya bikin contoh sendiri gitu kalau bisa. Ya bikin berkreasi, Anda bikin contoh sendiri gitu ya. Ini kan contoh ya, contoh kita punya ada list lagu ya, list lagunya isinya 2, sorry 3 ya, ada sorry 2 ya, Nino Woman No Cry 1 judul, kemudian Dear God. Ini adalah isi list ya, isi listnya adalah string, kemudian ada playlist, favorit nih. Jadi ada 2 ya, jadi kita punya list lagu, kemudian kita punya list favorit. Nah, kalau digabungkan gampang ya, tinggal pakai plus saja, maka ini akan menggabung ke dalam satu variabel. Ya, ini, menggabungkan ke dalam variabel, Saudara ya. Ini variabel, semua lagu ini variabel. Isinya apa? Isinya adalah list yang namanya list lagu dan list yang namanya playlist favorit.
Kira-kira itu ya. Jadi saya ulang lagi, kita punya dua list, namanya list underscore lagu, ya isinya dua data, kemudian playlist underscore favorit, isinya juga dua data. Nah, kalau kita gabungkan, berarti Anda tinggal bikin pakai plus gitu ya. Boleh dibalik kan, boleh playlist underscore favoritnya dulu, baru list underscore lagu. Ya, kemudian kita print kan, kita print, nah ini hasilnya gitu ya. Jadi ini hal yang cukup mudah gitu ya, cukup mudah. Jadi tinggal tinggal Anda coba, kemudian apa namanya, mencoba dengan contoh-contoh yang lain ya. Banyak di Google itu banyak banget ya, contoh-contohnya tinggal Anda coba-coba saja. Oke ya. Oke, kemudian bagaimana kalau kita melakukan eee, prosesnya dengan memanfaatkan statement perkalian? Nah ya, ini artinya bahwa saya bisa mengulang proses, apa namanya, eee, pencetakan yang disimpan di dalam sebuah list gitu ya, dicetak dengan menggunakan variabel gitu. Jadi kalau kita lihat hampir sama ya, playlist favorit, isinya breakout dan no loading, kemudian kita bikin variabel ya, variabelnya namanya 5, ini variabel umum, general, kemudian kita bikin variabel lain yang isinya adalah mencetak isi playlist favorit sebanyak 5 kali. Ya, jadi no playing ini adalah variabel yang hasilnya nanti kalau di print nih, kan variabel itu data isinya ya. Bisa di print isinya adalah pencetakan playlist favorit sebanyak 5 kali. Gitu ya, sehingga hasilnya ya kalau Anda cetak ya kurang lebih hasil begini gitu ya. Breakout, no loading dan seterusnya. Ya, silakan nanti Anda coba, kemudian Anda juga bisa membuat dengan contoh-contoh sendiri gitu maksudnya. Ya bisa ya, nanti bisa dibuat dengan contoh-contoh yang lain. Jadi analisa kemudian lakukan Anda nyoba, dianalisa ya buat-buat catatan gitu ya. Di rangkuman jangan cuma kopas-kopas ya. Jadi buatlah analisanya gitu. Oh, ternyata list itu isinya bisa dicetak dan berulangnya nggak harus pakai for gitu ya. Kan Anda bisa menggunakan for ya, ulangnya. Kalau pakai for bisa nggak? Bisa ya? Gitu kan. Pakai for ada contohnya udah saya kasih di minggu lalu kan ada pakai for ya. Ngisi list juga Anda bisa gunakan for, bisa gunakan while ya. Silakan tinggal dipilih. Kan perintah perulangan udah kita bahas di materi algoritma kalau nggak salah ya. Itu perintah perulangan kan ada for, ada while ya. Nah, tinggal dicoba lagi, diulang lagi. Jadi jangan putus maksudnya untuk melihat-lihat mungkin ada materi-materi atau statement yang Anda agak lupa gitu ya, dibaca lagi gitu, dibuka lagi supaya supaya nggak lupa gitu maksudnya. Baik, ya, next ya. Kemudian ada list multidimensi nih saudara. List multidimensi itu apa ya? Sebetulnya ini sederhana saja. List multidimensi itu adalah list yang disusun atau jumlahnya lebih dari satu rangkaian data. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ya, katakanlah ini ada list minuman dua dimensi ya. Kalau satu data kan satu dimensi pengertiannya. Nah, ini ada list minuman, isinya ada satu baris gitu ya, ada kopi, susu, teh, kemudian pakai kurung ya. Kemudian yang kedua adalah yang kaitannya dengan minuman jus ya, jus apple, jus melon dan seterusnya. Kemudian ada es kopi, es campur, es teler gitu kan ya, dikurung tutup. Ya, awas ini buka di sini, tutup akhir. Dan di dalamnya datanya itu adalah list. Gitu. Jadi list di dalam list, makanya namanya list dua dimensi. Ngerti ya saudara ya? Nah, tentunya Anda bisa melihat gambarannya bahwa nanti kalau Anda belajar pada struktur database yang real, sebuah database itu terdiri dari kolom dan baris. Jadi seperti Anda memainkan spreadsheet gitu. Waktu Anda main-main Excel itu kan isinya kan kolom dan baris ya. Nah, kalau Anda bikin database, nanti struktur database juga sama sebetulnya. Yang mana nanti setiap kolomnya itu namanya field gitu ya. Satu row itu namanya record. Nah, gitu. Yang dari TIK pasti tahu lah ya.
gitu kan. Nah, ini juga menjadi satu, apa namanya, satu fasilitas, di dalam list. Nah, sekarang bagaimana sih operasi-operasinya? Barangkali Anda yang ada udah nyoba ya, udah nyoba ini kan contohnya udah ada di slide yang terdahulu ya, yang Anda sudah coba gitu kan. Ya, tinggal ya dicoba lagi gitu maksudnya ya, dicoba lagi. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Katakanlah saya punya punya apa namanya, punya list namanya My Friends gitu kan. Nah, ini isinya ya, sama ini saya nggak ngedit nih di materi yang kemarin ini ada Anggun, Dian, Agung, Adi, Adam ya. Kalau mau nama Anda yang muncul ganti-ganti sendiri kan gampang. And then kemudian tampilkan isi list My Friends dengan nomor indeks 3 gitu ya. Berarti ya print, awas ya, kurung ini tolong tolong dicek di anu ya, tolong dicek di apa namanya, di versi yang Anda gunakan ya. Kalau Anda menggunakan yang konsol yang lain ini karena saya nyobanya di online ya. Jadi ini harus pakai kurung nih Saudara ya, tapi tolong nanti disesuaikan ya. Kadang-kadang kalau you kopas dari satu contoh masukin ke online ada yang nggak jalan terutama di print. Ya, ini kalau yang di versi online konsolnya harus menggunakan kurung nih, kurung depan, kurung belakang ya. Kalau ini kan mengurungi format ya, dot format ya, ini statement tambahan untuk print. Ya, isi My Friends indeks ketiga adalah format My Friends indeks ketiga. Ya, indeks ketiga. Nah, outputnya bagaimana outputnya? Ya, outputnya tentunya adalah ini ya, Adi. Berarti Adi di mana? 0, 1, 2, 3 ya. Oke, 0, 1, 2, 3, maka muncullah Adi. Nah, kemudian kalau menampilkan semua, ya kalau menampilkan semua ya kita nggak usah tuliskan index number-nya kan. Langsung ya format. Nah, ini kita menggunakan ada len. Statement len ngerti ya, udah ngerti len. Ya, kalau yang nggak ngerti len, cari ya fungsi atau kegunaan len. Banyak contohnya. Tinggal dicoba. Len itu untuk ngitung isi daripada list. Ya, panjangnya list. Maksudnya panjangnya list itu yang dipisahkan dengan koma. Jadi hati-hati. Ya, kalau Anda nulis dalam list itu dipisahkan dengan koma, mau itu angka, mau itu teks, berarti itu dihitung satu data. Gitu ya. Jadi line sepanjang apapun datanya yang dihitung adalah ada berapa batas komanya di sini. Ya, kalau batas komanya 4 berarti datanya 4 tambah 1 gitu aja. Kalau ada komanya 5, 5 tambah 1 datanya ya. Ya, karena setelah data terakhir kan kita nggak pakai koma di sini. Jadi kalau nanti Anda melihat di sini print semua teman bla 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 sampai land my friends ini isinya ada 5 data. Sehingga saat Anda cetak muncullah 5 orang. Jadi print yang pertama ini menghasilkan angka 5 orang. 5 nih ya. Ya, 5. Kemudian dah ya, yang berikutnya for friend in my friend. Awas, ini kalau Anda menggunakan apa namanya? Anda menggunakan statement friend di dalam list ya, for variable in my friend. Awas, my friend ini sebuah list. Nah, ini keunikan Python bahwa satu list ini kalau Anda masukkan ke dalam for ini akan menjadi len. Jadi Anda nggak usah inline my friend, nggak usah. Ya, ini otomatis akan ngitung berapa data di sini. Gitu. Mau datanya kalau Anda punya data 100 ya mencetak 100 gitu. Kecuali kalau Anda akan menentukan ya for friend in 3. Oh, berarti Anda hanya ngulang sebanyak 3 kali. Tapi kalau Anda tuliskan nama listnya, otomatis dia akan mencetak sebanyak data yang ada dalam list. Anda cetak nih, yang dicetak bukan print my friend lagi, yang dicetak adalah print friend. Nah, kalau Anda lihat nanti, otomatis ini akan apa namanya, akan mencetak isi daripada listnya. Ya, silakan dicoba, kemudian berkreasi gitu ya, edit-edit Anda punya, aduh, kayaknya bisa nih nampilkan dan sudah, silakan dicoba gitu. Ya, ini kan masih menggunakan satu friend ya, satu friend, satu for.
Anda bisa saja menggunakan 2 for, gitu kan. Bisa nggak kalau misalkan satu Anggun, 2 Dian, 3 Agung, 4 Adi, 5 Adam gitu. Anda pakai for. Ya, kepikiran nggak menampilkannya seperti itu? Misalkan contoh. Bisa ya? Nah, ini silakan dicoba gitu maksudnya. Itu kan menggunakan 2 for ya, 2 for dan 2 apa namanya, eee, 2 perulangan ya. Kalau angka for angka 1, 2, 3-nya kan bisa dimunculkan dari statement for-nya, dari variabel for-nya ya, Anda nggak usah bikin list lagi kan. Ya, silakan dicoba ya, satu Anggun, nanti bawahnya 2 Dian, 3 Agung gitu ya. Jadi kayak Anda nyetak nomor urut, masih ingat nggak nyetak nomor urut? Ya, di perulangan yang terdahulu. Nah, coba digabungkan gitu maksudnya ya, digabungkan. Experience ya, gitu kan. Anda tolong untuk berkreasi kemudian buat beberapa eksperimen Anda gitu, dicoba sendiri. Jadi biar perulangannya nggak lupa gitu. Coba ya. Oke, sampai sampai di sini dulu barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, barangkali ada yang mau berkomentar gitu kan, silakan ya. Nah, ini mungkin sambil saya evaluasi untuk yang kemarin sudah nyoba-nyoba belum ya? Ini yang apa namanya, perintah-perintah yang mungkin sudah katakanlah di minggu yang lalu aja lah ya. Karena nanti kan ini kan saya nyambung nih, nanti akan ngulang lagi set, ngulang lagi dictionary gitu ya. Baru nanti penugasan-penugasan seterusnya. Jadi supaya apa yang kami berikan itu tidak hanya cuma dilihat gitu maksudnya ya, tidak hanya cuma dilihat, tapi minimal minimal Anda mencoba gitu ya, mencoba apa namanya, contoh coding-nya gitu, dicoba dan ya tadi silakan, berkreasi gitu ya, berkreasi bisa melihat contoh-contoh dari sumber yang lain, ya Google tuh Python banyak banget ya, di Google banyak banget, apa namanya, web yang menyediakan tentang pelatihan-pelatihan Python, banyak ya. Saya juga ngelihat dari situ Saudara ya, variasi-variasi soalnya jadi biar nggak monoton. Ya, itu banyak kok, bisa menginspirasi Anda ya, Anda revisi-revisi sedikit itu menjadi satu bahan latihan Anda sendiri sebetulnya. Ya, bisa dicoba seperti itu ya. Itu jadi maksudnya jangan jangan terpaku terus diem gitu, nunggu, oh yang penting tugas dari Pak Petrus sudah dikerjakan gitu kan, contohnya udah jangan ya. Silakan berkreasi kemudian mencari, contoh-contoh lain ya. Kalau Anda mau jadi programmer yang hebat, ya kita nggak bisa berdiam diri hanya melihat materi yang diberikan oleh dosen Anda, ya nggak cukup gitu ya. Anda juga harus bisa melihat video-video ya, pelatihan-pelatihan Python yang lain, contoh-contoh, itu akan menyediakan banyak pengembangan-pengembangan ya, variasi trik, variasi yang Anda bisa coba. Nah, semakin sering Anda mencoba, ya tentunya nanti akan memberikan, apa namanya, pengalaman. Gitu. Jadi pengalamannya tambah banyak. Nah, kalau pengalamannya tambah banyak ya otomatis itu akan nempel di benak Anda gitu. Saat nanti Anda mengcoding, ya variasi-variasi itu bisa ditempelkan ke hasil karya Anda nantinya. Ya, itu kira-kira untuk apa namanya nantinya menjadi programmer yang handal ya. Ya minimal minimal ada yang nempel gitu ya. Minimal ada yang nempel. Kan nanti pemrograman bukan bukan cuma Python ya, Anda mendapatkan apa namanya HTML gitu ya dan seterusnya lah ya, yang berkaitan dengan web, yaitu nambah lagi gitu kan, variasi-variasi yang baru dan sebagainya. Oke ya, baik kita munculkan lagi nih supaya Anda, eee, bisa melihat bagian yang lain ya, ini karena belum selesai, ya beberapa bagian lagi Saudara ya, nggak akan banyak. Jadi, eee, ini juga contohnya kayaknya Anda udah nyoba kan, jadi sama ya. Kita punya list minuman tadi 2 dimension, kemudian, bagaimana kalau kita pengen ngambil indeks tertentu? Ya Anda tinggal ngambil ya, tinggal ngambil saja jadi, apa namanya, di dalam mencetaknya kalau kita lihat adalah print list minuman, ya.
Angka yang pertama itu adalah posisi list yang ke N. Ya, saya ulangi, ini list yang ke N. Jadi ngitungnya dari 0 nih, 0, 1, 2. Baris pertama adalah baris 0, ini adalah baris 1, ini adalah baris 2. Jadi kalau misalkan print list minuman 0, 0 munculnya apa? Kalau ini saya ganti nih ya. Ini print list minuman, ini angka 2-nya saya ganti angka 0, maka data yang muncul yang mana? Apa yang muncul? Ada yang bisa berkomentar biar nggak pada ngantuk. Ini kalau kita ganti 00, munculnya apa? Kopi. Kopi. Wah, iya kopi betul ya. Ini jam-jam segini nih ngopi nih paling enak gitu kan ya, kopi. Kenapa? Karena baris ke 0, kolom ke 0 ya. Saudara ya, betul ya, gampang ya. Kalau saya pengen memunculkan jus jeruk gimana caranya? Berapa angkanya? 1, 2. Ah, 1, 2 ya. 2. 01, 012 jus jeruk. Nah, silakan dicoba ya. Anda, waduh ini kayaknya tambah deh gitu ya, barisnya ditambahin dan seterusnya. Ini menjadi sebuah apa namanya, sebuah tingkatan list. Namanya list multidimensi. Ya, ini yang sederhana dulu ya. Jadi jangan yang rumit-rumit dulu. Tapi saya tetap meminta Anda, menghimbau Anda untuk coba mencari yang lebih kompleks gitu contohnya. Jadi kalau dasarnya Anda sudah tahu, ya silakan ambil yang lebih kompleks contohnya. Gitu, supaya lebih paham. Jangan nanti statementnya numpuk banyak tapi nggak pernah dicobain sama Anda, kan percuma. Numpukin catatan kalau menurut saya sih. Ya, jadi nanti laporan yang namanya laporan praktikum itu adalah laporan dari bahan yang sudah dipraktekkan. Itu namanya laporan praktikum. Bukan ngerangkum catatan, Saudara, hati-hati. Cukup jelas ya, yang namanya laporan praktikum itu kan ini kan saya tidak memberikan ini ya, tapi ada latihan misalkan ya. Ada contoh-contoh yang paling gampang adalah ya silakan lakukan analisis dari tiap contoh itu kemudian buat catatannya. Nah, Anda bisa buat contoh sendiri, waduh enak bener tuh ya, bisa bikin contoh, ini saya buat contoh gini 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 gini, lakukan analisanya muncul dan sebagainya. Itu bisa menjadi bahan saya untuk nanti ngajar semester berikutnya, tahun berikutnya. Itu bahan-bahannya dari mahasiswa-mahasiswa yang terdahulu sebetulnya. Ya, jadi nggak itu-itu aja materi yang saya sampaikan. Kan hasil kreasi dari mahasiswa juga munculnya. Ya, cukup jelas ya? Oke ya, jadi jangan jangan terus nanti menjadi beban, "Aduh, lu kok repot-repotin," enggak ya. Tapi kalau kalau gini, kita yang namanya algoritma, ya ini kan struktur data kan lanjutan dari algoritma ya, algoritma. Yang namanya algoritma itu adalah berpikir. Ya, saya ulangi lagi, algoritma itu berpikir, Saudara. Kalau Anda tidak mau berpikir, ya, otak Anda nggak jalan nanti instingnya. Pemrogram atau programmer itu harus banyak latihan. Harus banyak latihan. Ya, dari satu case gitu kan, ada case ini, oh algoritmanya bagaimana ya, gini-gini, oh ketemu nih. Nanti muncul ada case yang lebih kompleks, muncul lagi ya, tantangan, aduh, ya. Seorang programmer, orang yang mau mencoba, ya, orang yang nggak mau lelah mencoba, itu akan dapat hasil lebih maksimal. Ngerti, oh iya kalau begini error, gimana ya caranya supaya nggak error, coba dulu ini, ketemu nih ternyata. Ya, akan lebih enak begitu daripada Anda kok pas jalan nggak ada error. Ya, kalau saya lebih suka saya coba, ada errornya, di mana nih errornya? Nah, itu berpikir di situ. Ya, pasti Anda pernah nyoba ya, yang sering nyoba pasti ketemu error gitu kan. Ada nggak yang nyoba kemudian terus nggak ada error? Pasti ada, mungkin kurang koma, mungkin kurang kurungnya dan sebagainya. Nah, ini yang harus terus diasah oleh Anda gitu maksudnya ya, supaya apa? Ya supaya apa namanya, insting Anda, intuisinya gitu ya, itu berkembang terus. Karena sekali lagi algoritma itu nggak boleh diem, kudu dilatih Saudara ya. Kudu dilatih, kan ketemu masalah lagi, ketemu masalah dan seterusnya, harus dilatih terus ya. Kalau enggak ya
flat gitu kan. Nggak berkembang, gitu-gitu aja nanti pemikirannya. Sampai semester 8 entar nggak berkembang. Ya, jelas ya? Oke, nah ya ini kalau Anda mau apa namanya, menggunakan perulangan bersarang. Ini perulangan bersarang, nih lihat contohnya ya. Lihat contohnya for menu, in list menu, for minuman, in menu. Ya, ini hasilnya muncul ya, muncul. Coba tulis analisanya. Ya kok bisa muncul seperti ini ya? Nah gitu. Saya nggak jelaskan secara lisan ya, tapi tolong Anda coba ya, kemudian running hasilnya seperti apa, and then kemudian buat analisanya. Kenapa kok hasilnya seperti ini? Nah gitu ya, biar nggak monoton gitu kan, biar ada yang dikerjakan gitu di struktur data Python ya. Jadi nggak usah berpikir yang dalam-dalam lah ya. Ini kita mungkin baru di permukaan, tapi minimal intinya Anda tahu dulu. Karena nanti isi daripada pemrograman tuh sebetulnya putar-putarnya ini aja, saudara. Ya, perulangan, statement if, dan sebagainya, isinya hanya itu. Ya, kalau Anda yang namanya statement format apa dan sebagainya, mah itu tergantung tergantung bahasa programannya ya, tinggal statementnya aja disesuaikan. Tapi yang penting adalah bagaimana algoritmanya bisa dipahami oleh Anda. Ya, silakan ya. Nah, dianalisa nih, kok ini kopi, susu, teh muncul ya. Ah, silakan ya, dicoba ya. Oke. Kalau sudah ya, tolong dibuat analisanya nih, dibuat analisanya ini di minggu 9 ya. Otomatis ini sebagai tugas yang harus Anda kerjakan gitu kan. Tulis analisanya. Nanti masalah saya minta Anda untuk ngumpulin ngerangkum kan udah ada bahannya ya, tinggal disusun aja kan. Minggu kesekian udah jadi selaporan praktikum Anda ya. Nah, latihannya ini ya. Ini bagian akhir yang tadi saya katakan nggak lama-lama lah ya. Ini bagian akhirnya, Saudara. Buat sebuah program yang akan terus nambah anggota list setiap inputnya dan akan berhenti ketika inputnya bernilai 0. Gambarannya ngerti nggak gambarannya ya? Jadi gini, Anda bikin program, menciptakan list kosong bisa ya, saudara ya? Menciptakan list kosong bisa? Mana sih menciptakan list kosong tuh ya? Ya, di minggu lalu ya, cara membuat list dan mengisinya. Ya, poin 1. Oke, di poin 1 ada, pasti minggu lalu pasti ada nih, karena saya udah nulis. Ya, cara mengambil nilai dari list juga ada pakai print ya. Nambah append, kemudian ngapusnya pakai del dan remove, berarti udah ada. Oke ya. Jadi jangan, wah belum ada Pak contohnya. Udah ada, tinggal dilihat minggu lalu. Kecuali kalau minggu lalu Anda belum buka. Yang belum buka ya Anda bilang belum lihat. Bikin sebuah program yang akan terus nambah anggota list setiap inputnya dan berhenti ketika input nilainya 0. Awas, di contoh minggu lalu ada contoh penggunaan while. Ya, kalau nggak salah saya pakai statement stop. Itu isinya false apa true, saya lupa-lupa ingat ya. Itu while tuh untuk ngecek. Kalau nggak salah yang minggu kemarin ada mau tambah lagi nggak, mau isi lagi nggak, Anda kudu jawab ya atau tidak. Lah sekarang gampang, Anda bikin sebuah aplikasi, ya coding sederhana, betul ya, bikin list kosong, bisa ya bikin list kosong kan? Nah gitu ya, gitu kan. List satu sama dengan kurung buka, kurung tutup, itu kan list kosong ya. Oke, lalu buatlah menggunakan while, yang mana while itu dipakai buat nahan. Buat nahan, saudara. Buat nahan supaya Anda bisa ngisi secara berulang. Nah, kapan pengisiannya berhenti? Kalau Anda ngisi pakai angka 0. Jadi cuma munculin aja, masukkan angka. Udah gitu aja kan ngisinya. Masukin angka berapa? 4, enter. Muncul lagi, masukin berapa? 10, enter. 8, enter. Terus aja. Dia akan ngisi terus sampai Anda mengisikan dengan angka 0. Kalau Anda ngisi dengan angka 0, berhenti dia. Ya, berhenti. Kemudian ya silakan bisa di apa namanya? Bisa dicetak gitu ya. Isi nanti print. Ya, betul nggak gitu data-data yang Anda tadi masukkan itu ada dalam list.
Oke ya. Ya, berikutnya yang nomor 2 ya. Nomor 1, ada yang ingin ditanyakan dulu untuk yang nomor 1? Silakan. Nggak ada ya? Jelas ya? Gampang lah. Ya, gampang bener, tinggal tuh isi, kalau isi 0 berarti ya masuk dia ke dalam list. Kemudian Anda tinggal coba cetak kan, untuk membuktikannya dicetak gitu. Betul nggak? Data-data yang Anda masukkan tadi, yang Anda input dari keyboard itu masuk ke dalam list. Nah, yang nomor 2, kalau nomor 1-nya sudah selesai, ya pengembangan aja gampang kan Saudara ya. Coba hitung jumlahnya rata-rata dari data yang Anda sudah masukkan ke dalam list. Di algoritma, di dalam perulangan kayaknya kita udah pernah nyoba nih Saudara ya, udah pernah nyoba gitu. Udah nyoba bla 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 kan, pakai apa, akumulator gitu ya. Cuma kita belum simpen di list waktu itu. Nah, sekarang ya silakan Anda coba ya. Jadi data yang sudah masuk ke sana itu dihitung. Berapa jumlahnya, totalnya, berapa rata-ratanya. Gitu. Ya, bisa nggak dikembangkan nanti? Nyetak yang ganjilnya, nyetak yang genapnya. Bisa nggak? Bisa, harusnya sih gampang dah ini. Baik, itu ya latihannya. Ya, latihannya nggak banyak lah, cuma 2 nomor ya. Silakan di kutak-atik sama Anda. Ini sih setengah jam juga harusnya selesai latihan ini. Ya. Baik, kita akan stop share screen-nya. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya dulu ya. Saya masih punya waktu 2 menit. Jadi sekali lagi di pertemuan hari ini ya, nggak banyak yang saya tambahkan. Anda hanya tinggal mencoba saja. Yang belum nyoba, yang minggu lalu silakan dicoba ya, buat analisanya. Kemudian ya catatan Anda sendiri gitu ya, dicoba gitu. Kemudian yang apa namanya, yang sekarang ya silakan tinggal dilengkapi saja. Ya, Anda tinggal melengkapi saja. Nah, kalau sudah ya berarti tinggal dibuat ya, mulai nyusun rangkuman minggu 8, mulai minggu minggu 9 gitu ya. Nah, itu silakan ya. Silakan nanti dimulai dibuat gitu supaya nanti nggak numpuk kerjanya. Ya, kalau nggak ntar numpuk kerjanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan silakan lah ya. Ini kalau nggak ada pertanyaan, ya saya akan cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa apa namanya, saudara, bisa bermanfaat gitu ya, bisa bermanfaat untuk Anda dan apa namanya saya berharap supaya bisa apa namanya, diterima dengan baik, kemudian juga menghasilkan nanti laporan praktikum yang baik, itu yang lengkap ya. Itu harapan saya, supaya apa, supaya nanti laporan-laporan itu nanti saya akan biasanya akan ngambil tuh sampel-sampel yang bagus gitu ya, untuk saya berikan contoh ke mahasiswa di kelas Anda nanti kan, "Nih loh ada contoh praktikum yang bagus nih, bla 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 begini," gitu ya contohnya. Nah, itu bisa dijadikan contoh nantinya, ya, jadi buat semaksimal mungkin. Baik, ya itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini ya. Nanti ini videonya akan saya upload, barangkali ada yang tidak bergabung di Zoom pada pagi ini karena hanya ada 18 orang nih. Ya, mudah bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan selamat pagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Ya.